Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program yang mengulas tentang memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim merupakan salah satu dosa besar yang sangat keras larangannya dalam Islam. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut termasuk bentuk kezaliman terhadap golongan yang paling lemah dan membutuhkan perlindungan, yaitu anak-anak yatim. Karena itu, syariat Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak yatim, baik dalam hal kasih sayang, perlakuan sosial, pendidikan, maupun pengelolaan harta mereka. Salah satu amanah terbesar yang dititipkan kepada para wali adalah menjaga harta anak yatim agar tetap aman, bersih, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Islam menggunakan istilah memakan harta anak yatim untuk menggambarkan segala bentuk pengambilan, penguasaan, penggunaan, atau penyalahgunaan harta mereka dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Hak warisan mereka, mengambil uang mereka dengan alasan tertentu, menjual atau memindahkan aset mereka tanpa izin yang sah, menggunakan harta mereka untuk kebutuhan pribadi, mencampurkan harta anak yatim dengan harta pribadi secara zalim, atau menahan hak mereka ketika mereka telah balik. Semua bentuk ini termasuk dosa besar yang menimbulkan ancaman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ancaman paling tegas mengenai hal ini dalam surah An-Nisa ayat 10 yang berbunyi bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya sedang menelan api memenuhi perut mereka, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Gambaran ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan sekedar kesalahan kecil, melainkan dosa yang langsung dikaitkan dengan siksa neraka. Tidak banyak dosa dalam Al-Quran yang disebutkan dengan ancaman sekeras ini, sehingga menunjukkan betapa seriusnya larangan tersebut. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 34, Allah kembali menegaskan agar manusia tidak mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik dan bermanfaat, sampai mereka dewasa. Ayat ini menunjukkan dua prinsip penting. Pertama, harta anak yatim tidak boleh disentuh kecuali untuk kepentingan. Yang kedua, wali wajib mengembalikan harta itu ketika anak yatim telah balik dan mampu mengelolanya sendiri. Larangan ini bukan hanya melindungi harta secara materi, tetapi juga menjaga keadilan, martabat, dan masa depan anak yatim. Penyalahgunaan harta mereka bisa merusak kehidupan mereka di masa depan, membuat mereka kehilangan hak yang seharusnya mereka miliki, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang panjang. Selain Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perhatian besar terhadap anak yatim dan hak-hak mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang yang merawat serta mengurus anak yatim dengan baik akan bersama di surga, seperti dua jari yang dirapatkan. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang yang memelihara anak yatim, namun sekaligus memberi peringatan bahwa merampas atau menyalahgunakan harta mereka adalah kebalikan dari perbuatan mulia tersebut. Dalam banyak hadis lain, Rasulullah mengingatkan agar umat Islam menjauhi segala bentuk penipuan, pengkhianatan, dan penyalahgunaan amanah termasuk terhadap anak yatim. Memakan harta anak yatim termasuk perbuatan yang bukan hanya berdampak pada dosa besar di akhirat, tetapi juga menimbulkan kerusakan moral dan sosial di dunia. Masyarakat yang membiarkan hak anak yatim dirampas adalah masyarakat yang kehilangan nilai keadilan dan kasih sayang. Oleh karena itu, menjaga harta anak yatim bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab moral. Setiap muslim diperintahkan untuk menolong mereka, menjaga hak mereka, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kezaliman. Dengan demikian, larangan memakan harta anak yatim bukan hanya hukum syar'i, tetapi juga norma sosial yang menjaga kehidupan masyarakat tetap adil, bersih, dan penuh kasih sayang. Sebagai penutup, marilah kita menjauhi segala bentuk kezaliman terhadap anak yatim, khususnya dalam hal harta mereka. Islam telah memberi peringatan keras bagi siapa saja yang memakannya secara tidak benar. Semoga kita termasuk orang yang amanah, mampu menjaga hak-hak anak yatim, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.